Bucin banget sama cowoknya. Saking bucinnya, dia nggak bisa bedain ini gue bucin apalagi dipelet. Satu kejadian dari seorang wanita yang tinggal di Yogyakarta, yang ternyata selama ini tuh dia dipelet sama cowoknya sendiri. Sampai akhirnya dia mengalami banyak banget kejadian-kejadian mistis, sampai dia bertahan di hubungan yang sebenarnya udah nggak enak banget untuk dijalanin. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa keluar dari hubungan itu. Apakah Mila akhirnya bisa keluar dari hubungan yang nggak baik-baik aja ini? Atau dia tetap bertahan di situ? Hai teman-teman kelas malam, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Apakah di sini ada yang jomblo? Saya. Mari kita tertawakan diri kita sendiri. Gak apa-apa say, mendingan jomblo, mendingan single ya beb, daripada lu punya cowok tapi cowok lu tuh toxic abis ya. Udah ngekang, marah-marah mulu, lu nya bucin, kagak pernah bayarin, ternyata lu dipelet. Udah gak musim melet-melet say. Ingat ya beb, selain donatur dilarang ngatur. Nih kalau misalnya ngatur-ngatur doang tapi nih cewek nurut tapi kagak didonaturin, kagak didonatur, kagak ada donasinya, berarti lu dipelet nih. Sama kayak ceritanya si Mila, yang dimana ternyata dia baru sadar kalau ternyata cowoknya bukan donatur, cuma modal dukun doang. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja sini gue ceritain. Mila ini tuh lagi suka banget olahraga, semua dia cobain ya kan. Yang penting kagak olahraga mulut, ngunyah mulu kalau mulut ya kan. Dan akhirnya dia ketemulah satu cowok di tempat dia nge-gym. Cowoknya tuh ganteng, keren, badannya lu bisa diangkat pakai tangan satu begini nih ya kan. Kapan lagi punya cowok dengan spek Gapura Kabupaten, yang dimana tuh Mila tuh udah mengidam-idamkan. Oke, bucin nih kata gue. Akhirnya mulai dari nge-gym bareng, makan bareng, pulang nge-gym, nongkrong, ngopi, jadian deh. Tapi kan kalau sekarang tuh jadian tuh nggak ngomong langsung mau jadi pacarku, nggak kan. Tapi langsung sleep call nggak sih? Oh my god. Jadi singkat cerita, akhirnya mereka tuh pacaran. Dan Mila itu sering banget diajak cowoknya nongkrong sama temen-temennya. Dan Mila tuh ngerasa kalau temen-temen atau circle si cowoknya ini itu bener-bener circle yang berkualitas. Obrolannya berkualitas, ya jauh lah dari kata-kata yang apa ya, pelet, dukun, gak ada omongan-omongan kayak gitu. Yang diomongin tuh kayak, wah bagaimana ya kepemimpinan presiden kita sekitar 10 tahun lagi gitu kayak. Dan akhirnya si Mila ini makin bucin sama cowoknya, terkintil-kintil dia sama cowoknya ini. Suatu hari cowoknya tuh ngajak si Mila untuk pergi ke satu daerah di Yogyakarta, yang nama daerahnya tuh Wonosari. Mungkin ada yang tinggal di Wonosari? Kita sebut aja cowoknya Mila tuh namanya Rian. Katanya si Rian itu mau ketemu sama satu mbah yang tinggalnya di Wonosari. Dia bilang, bentar lagi kan aku mau ikut pertandingan nih beb, jadi aku harus ke rumah mbah. Nanti kalau aku udah ke rumah mbah, aku didoain nih sama mbah, biasanya nih pertandinganku lancar nih. Si Mila bilang, kalau kamu mau ikut pertandingan Muay Thai, ya kamu fokus latihan aja, kamu fokus berlatih, kamu fokus mempersiapkan diri, fisik, mental dan lain-lain. Kenapa jadi ke simbah? Ini simbah siapa? Di situ Rian tuh bilang, udah kamu ikut aja, ini tuh mbah aku. Nah, bingung tuh Mila. Perasaan si Rian dari awal gak pernah bilang kalau dia tuh punya mbah yang tinggal di Wonosari. Kata gue, lu ya, lu pacaran berbulan-bulan tuh ngapain aja tuh Mila? Kagak ngobrol lo, pakai apa? Teka-teki silang lo ngerjain tuh. Ya udah, akhirnya singkat cerita mereka berangkatlah ke Wonosari hari itu dan sampai di satu rumah tua yang ada di tengah-tengah satu desa di Wonosari. Pas nyampe, kondisinya tuh udah sore hari. Di situ Mila sama Rian tuh disambut sama seorang kakek-kakek atau yang kita sebut aja mbah. Kakek-kakek ini keluar menyambut Rian sama Mila, tapi anehnya kakek ini tuh nggak eye contact atau nggak ngelihat matanya si Mila. Mila ya salim kayak biasa aja gitu. Mila ya salim kayak biasa aja. Setelah salim atau cium tangan gitu ya, dia langsung duduk nih. Dia duduk di ruang tamu. Gak lama ada nenek-nenek keluar bawa nampan yang isinya tuh ada piring, dan di dalamnya itu ada walang goreng. Walang goreng itu tuh belalang ya teman-teman, belalang yang digoreng, dan ini emang cemilan ciri khas dari Wonosari katanya si Mila. Ya udah, si Mila cemil
diambilin nih si walang goreng. Katanya sih enak sih. Kalau gue sih rada geli ya. Kayak gimana rasanya tuh? Di sini Rian sama kakek tadi itu pergi menuju ke satu ruangan, dan ruangannya itu ada di bagian belakang. Nah ternyata si Mila ini tuh orangnya emang peka sama hal-hal mistis teman-teman. Tapi dia bukan yang bener-bener bisa ngeliat gitu ya. Cuma dia itu punya kelebihan yang dia bisa ngerasain kalau misalnya ada energi negatif itu pasti kayak bentrok dan badan tuh langsung sakit semua gitu. Waktu itu dia tuh punya insting kayak ada yang nggak bener nih sama laki gue. Akhirnya si Mila langsung izin sama nenek ini, "Nek, saya mau ke kamar mandi. Kamar mandinya di sebelah mana ya?" Terus nenek ini bilang, si nenek ini bilang, "Di sebelah situ, Do." "Oh iya, oke. Terima kasih ya, Nek." Terus akhirnya si Mila pas lagi jalan menuju ke kamar mandi, dia tuh dengar ada orang ngobrol, dan tuh suaranya Rian. Dia mulai nguping nih. Kok Rian nyebut nama gue? Wah, apa nih? Akhirnya di situ si Mila tuh mulai ngedengerin percakapan dari si Rian sama kakek tadi. Yang intinya ada kata-kata Mila, dan ada kata-kata mengikat, dan ada kata-kata memiliki selamanya. Mila yang pinter banget nih kata gue teman-teman. Dia langsung buka handphonenya, dia rekam percakapan itu. Dia ngumpet di balik pintu kamar mandi. Setelah sekian lama, si Rian tuh langsung ngegedor pintu kamar mandinya Mila, dan Mila bilang, "Bentar Beb, aku lagi mulas." Rian udah teriak-teriak tuh, "Ayo cepetan, lama banget sih kamu." Buru-buru Mila keluar, dia umpetin handphonenya. Rian langsung nyeret tangannya dia masuk ke dalam satu ruangan kecil. Di situ Mila kayak, "Ini di mana Beb? Ngapain kita di sini?" Si Rian cuma bilang, "Kamu duduk di sini, kamu tunggu sebentar, karena nanti Simbah bakal kesini." Di situ Mila kan lagi duduk nih teman-teman. Dia lihat sekitaran, kok banyak foto ya? Foto orang-orang yang dia nggak kenal, banyak banget. Dan maksud itu ada cewek, ada cowok, ada muda, ada tua, banyak banget. Dan di situ Mila tuh langsung punya insting, jangan-jangan ada foto gue di sini. Dia langsung cari tuh, tapi dia nggak nemu ada fotonya dia. Dan nggak lama si Mbah tadi tuh masuk gitu kan, si kakek-kakek ini ya. Dia masuk, nggak pakai babi Bu, tiba-tiba tuh si kakek nyemburin air dari mulutnya ke rambutnya Mila. Ya Mila teriak lah teman-teman. Kata Mila, "Hey, gue habis keramas ya. Lo gak lihat nih gue udah nyalon dari jam 3 pagi gitu kan." Ya Mila kan kesel banget dong teman-teman. Kenapa jadi lo nyembur rambut gue? Dia berdiri, dia ngomong sama si Mbah ini. Dan di situ Rian yang marah teman-teman. Rian masuk ke ruangan, dia ngomong, Beb, kamu kok kayak gitu sih? Kamu gak boleh kayak gitu sama si Mbah." Lah, si Mila juga kesel dong loh. Gimana sih kamu gak lihat nih aku disembur pakai air kayak gini? Ini kan aneh nih si Mbah gitu kan. Si Mbah ngapain kayak gini? Terus akhirnya si Rian langsung buru-buru tuh narik tangannya si Mila. Udah, kita pulang. Akhirnya di situ mereka berdua tuh pulang teman-teman. Sepanjang jalan nih, mereka kan boncengan naik motor dari Wonosari ke Jogja. Itu tuh jauh banget. Dan di sepanjang jalan tuh mereka cekcok. Wah, udahlah, gak karuan deh hubungan mereka ini. Sekitar 2 hari kemudian, si Mila tuh ketemu sama Rian. Dan Mila tuh ngomong sama Rian, "Beb, aku gak suka deh sama Mbah yang kemarin. Itu tuh siapa sih sebenarnya?" Rian bilang, "Udahlah, kamu gak usah banyak nanya. Kamu nurut aja sama aku." Terus si Mila tuh bilang, "Seinget aku, Mbah kamu atau kakek nenek kamu tuh kan udah nggak ada ya. Nah mereka tuh siapa? Aku nggak mau ya Beb, kamu ngelakuin hal-hal yang nggak benar." Terus di situ si Rian cuma bilang, "Kamu tuh nggak usah banyak tanya. Kamu ikutin aja mau aku." Sejak hari itu teman-teman, Mila setiap malam itu selalu ngerasa gelisah. Dia tuh rasanya selalu pengen telepon Rian, dia selalu pengen ketemu Rian. Dia tuh pengen hidupnya tuh ada Rian terus, gak mau jauh-jauh sama Rian. Ini bukan Rian Jombang ya. Terus dia kayak, aduh kenapa ya aku resah, gelisah, bucin, kecintaan abis. Setiap hari waktunya itu selalu sama Rian. Dan kebetulan juga Mila tuh habis kena PHK gara-gara COVID. Jadi emang dia tuh kegiatannya gak ada. Dia cari kerja belum dapet, ya kan? Akhirnya dia ngikutin nih kegiatannya Rian. Rian ngajar Muay Thai, Rian ngajar nge-gym, Rian ngajar Muay Thai, Rian coaching gym gitu kan. Dia ngikut. Di situ yang heran adalah Mila tuh kayak gini, kok gue happy banget ya ngikut dia tiap hari. Gue nemenin dia latihan, gue nemenin dia coaching. Akhirnya Mila tuh lupa kalau dia tuh harus cari kerja. Dia malah jadi asistennya si Rian tanpa dibayar. Even sampai Mila tabungannya tuh habis buat ngehidupin dirinya dan juga nambah-nambahin si Rian ini. Nggak tahu deh Rian nih kagak bayarin makan juga gitu kan. Suatu hari si Rian tuh ngajakin Mila ke satu daerah namanya tuh Imogiri. Di daerah Imogiri itu Rian tuh bilang katanya karena dia mau persiapan turnamen atau persiapan lomba, dia tuh mau dipijet dulu. Terus ya udahlah Mila nemenin Rian datang ke sana. Pas nyampe ke sana,
sana, dia dikenalin nih kan sama temennya Rian. Kita sebut aja namanya Mas Gondrong. Pas salaman, anehnya Mas Gondrong tuh nggak natap matanya si Mila. Mila heran, ini udah orang kedua yang dia kenalin ke gue, nggak natap mata gue. Dan yang anehnya teman-teman, setelah dia salaman sama si Mas Gondrong ini, Mas Gondrong ini langsung nyodorin satu botol minuman yang dia langsung bilang, diminum mbak. Ya Mila sih gak mikir apa-apa ya, karena dia lihat emang itu botol air mineral yang masih segelan gitu. Dia buka segelnya, dia minum. Si Rian nyuruh si Mila tuh untuk duduk di teras. Beb, kamu duduk di sini aja, kamu tunggu aku sambil nyemil-nyemil di sini. Aku mau masuk ke dalam. Mungkin sekitar 1 jam aku di dalam, nanti aku keluar lagi. Kamu nggak usah masuk ke dalam ya. Ingat, kamu nggak usah masuk ke dalam. Ya Mila yang waktu itu kebucinan, dia nurut aja. Dia sambil nyemil gitu kan di depan sampai sejam, kagak kelar-kelar sampai ngantuk-ngantuk. Terus sekitar 1 jam, akhirnya Rian tuh keluar dari ruangan dan dia berjalan ke area teras. Dia nyamperin si Mila, dia langsung ajakin Mila pulang. Yang aneh teman-teman, pas Rian keluar dari rumah itu, dia tuh bawa satu ransel gede. Mila kan nanya, ya wajar dong. Orang tadi lo masuk kagak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa kan, ya nanya, siapa tahu ada emas 74 kilo, apa ada dolar berkilo-kilo. Dia nanya, Beb, itu isinya apaan? Kok kamu bawa tas tiba-tiba nih, kamu ngasih aku duit ya? Dan jawabannya Rian, template. Udah kamu gak usah banyak nanya. Dan di situ akhirnya sepanjang jalan lagi-lagi dari Imogiri nih, berantem mereka berdua teman-teman. Wah, cekcok. Wah, intinya hubungannya tuh nggak baik-baik aja. Akhirnya mereka sampailah di rumahnya si Rian. Pas sampai di rumahnya Rian tuh langsung ngebuka si tas tadi. Dibuka, serat, diambil nih satu barang yang bikin Mila marah di situ. Karena apa? Ketika barang itu dikeluarin dari tas ini, Mila tuh rasanya kayak ada bentrok energi gitu teman-teman. Dia ngerasa ada tekanan yang mengintimidasi dia dan membikin dia tuh marah. Dia langsung bilang sama si Rian, dari mana kamu dapat keris itu? Dari tempat tadi ya? Dari tempat kamu? Dari tempat teman kamu si Mas Gondrong itu ya? Ini keris nggak bener Beb. Ini keris ada isinya. Rian di situ cuma bilang, kamu tuh nggak usah banyak ngomong deh, gak usah banyak nanya, ini urusan aku, kamu gak usah aku campur. Dan keris tadi tuh langsung dimasukin ke dalam satu lemari, ditutup sama si Rian. Mila itu bisa ngerasain intimidasi yang kuat banget dari keris itu, dan Mila yakin banget ini adalah aura negatif dan dia gak tahu tujuannya apa. Tapi Mila mulai sadar kalau aura ini kayaknya ke arah dia, mau dalam tanda kutip apa ya, akan ada sesuatu yang gak baik terjadi sama dia. Sejak hari itu teman-teman, herannya nih, kan Mila tuh kan sempat sadar nih kalau kayaknya Rian tuh lagi ngelakuin sesuatu untuk si Mila. Tapi Mila malah makin bucin, makin kecintaan gitu, makin tiap hari, tiap waktu. Mungkin kata gue sampai Rian ke toiletnya ditungguin depan pintu kali ya. Dia bener-bener hidupnya gak bisa lepas dari Rian. Bahkan Mila tuh sampai gak punya waktu untuk dirinya sendiri. Lu bayangin deh kayak gitu. Beberapa hari kemudian si Mas Gondrong tadi itu gantian datang ke rumahnya si Rian. Dan yes, betul, Mila sudah pasti ada di rumahnya si Rian ya. Yang katanya si Mas Gondrong ini mau mijat bapaknya Rian. Ya udahlah, si Mila sambil nonton TV gitu kan, dia cuma ngeliatin aja. Ini Mas Gondrong yang kemarin lagi nih. Di situ lagi-lagi Mila ngerasa ada bentrokan energi teman-teman. Dia merasa energinya dia sama si Mas Gondrong ini tuh kayak crash gitu loh, kayak berlawanan gitu. Mila ngerasa badan tuh panas banget. Dia ngerasa wah, rasanya penuh amarah dan amarah. Pas si Mas Gondrong ini lewat depannya Mila, mereka tuh lihat-lihatan. Dan pas lihat-lihatan itu, Mila langsung tahu kalau ini orang gak bener nih orang. Terus si Mas Gondrong ini langsung masuk ke salah satu ruangan dan mulai mijat bapaknya si Rian. Dan di situ si Mila ngecium ada aroma dupa yang kuat banget dan aroma wangi-wangian yang kuat banget. Saking menyengatnya, Mila tuh gak kuat sama bau-bauan itu. Tapi kalau menurut Mila nih ya, ini tuh bukan masalah dupanya, ini tuh bukan masalah bunga-bungaannya. Tapi apa yang dia cium itu ternyata rasanya tuh kayak nusuk-nusuk badannya dia teman-teman. Jadi ini nggak cuma sekedar aroma atau asap ya, tapi asap dan juga aroma yang nempel di tubuhnya dia tuh kayak bikin dia tuh sakit. Wah, di situ langsung si Mila, aduh, gua apaan sih, badan gua nggak enak banget gitu kan. Terus akhirnya si Mila ngomong sama Rian, Beb, aku mau pulang. Si Rian bilang, bentar dulu. Kenapa mau pulang buru-buru? Mila bilang lagi, enggak, aku nggak nyaman nih di sini. Kenapa nggak nyaman di sini?
Kamu gak nyaman di rumah aku? Di situ akhirnya Mila sama Rian tuh malah bertengkar, teman-teman. Bertengkar, wah, debat mulut lah. Udahlah, si Mila, daripada gue berantem lagi sama lo, gue pulang sendiri. Akhirnya di situ Mila langsung pulang sendiri. Dia pesen ojol ya kan, dia balik, dia cuekin dah tuh si Rian. Lanjut nih, akhirnya mereka WhatsAppan. Di situ Mila ngomong sama Rian, aku nggak suka sama Mas Gondrong. Aku bisa ngerasain aura yang negatif banget. Aku nggak tahu apa yang kamu lakuin sama dia, tapi aku tahu yang kalian lakuin itu hal negatif yang nanti ujungnya akan ke aku. Aku nggak mau kamu berhubungan lagi sama dia. Dan di situ Rian langsung bilang nih, Mas Gondrong itu datang mijetin aku sama bapak. Kamu apa sih? Apa-apa nggak suka, apa-apa nggak suka. Cewek mah memang begitu bang. Elunya kagak pengertian kata gue. Terus si Mila langsung ngomong, aku nggak tahu. Pokoknya aku ngerasa energi dia nggak cocok sama aku, bentrok. Bahkan tadi di rumah kamu, pas si Mas Gondrong itu masuk, aku bisa lihat ada sosok bayangan di belakangnya dia dengan aura yang gelap banget, Beb. Aku baru ngomong sama kamu tuh sekarang. Dan seketika nih di rumah kamu itu auranya langsung gelap, bau yang tadinya wangi, bau dupa, bau bunga, itu langsung jadi bau busuk. Makanya aku minta pulang, Beb. Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh lagi ngelakuin sesuatu yang salah? Nah, si Rian langsung bete. Apaan kamu jadi nuduh-nuduh aku? Kalau emang kamu nggak suka sama Mas Gondrong ya nggak suka aja. Kenapa kamu jadi bawa-bawa aku, bawa-bawa rumahku? Udah berantem di situ, teman-teman. Mila sama Rian emang hubungannya tuh kacau balau, teman-teman. Mereka tuh sering banget putus, terus balikan lagi, putus, balikan lagi. Kayak hubungan lo, ya kan? Udah dibilangin, aduh tuh nggak bener orangnya. Lo udah sering nangisin dia, putus aja, nggak bisa, masih sayang gitu. Balikan lagi. Ini yang dialamin sama Mila sama Rian. Ya sebenarnya mereka tuh sama-sama sayang, cuma nggak tahu ya sayang beneran apa dipelet. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu kemudian Mila tuh diajakin sama si Rian itu datang ke satu area di Malioboro. Yang di situ Rian tuh bilang kalau katanya dia tuh mau ketemu sama salah satu temennya yang merupakan salah satu pedagang souvenir lah di area Malioboro. Ya Mila pikir kan, oh mungkin dia kayak lagi ada urusan aja gitu. Mila nemenin Rian nih nyampe ke sana. Sampai di toko itu yang dimana jualannya kan souvenir ya. Anehnya tiba-tiba si temennya Rian ini pas salaman sama Mila kagak lihat matanya juga, teman-teman. Mila udah, waduh, 3 kali nih, 3 orang nih salaman gak lihat mata. Dan benar setelah itu si temennya ini langsung nyodorin 1 botol, 1 air mineral yang bersegel. Mila tuh kayak dejavu, tapi ya udah sih ini kan masih segelan ya, jadi harusnya mah aman. Dia buka segelnya, dia minum. Sejak air yang kedua ini, teman-teman, di situ Mila makin bucin, makin tergelok-gelok sama yang namanya Rian. Tiap hari pagi malam selalu sama Rian. Sampai dia mimpi tuh juga mimpinya Rian. Kagak ngerti lagi gue. Dan sampai akhirnya suatu hari si Mila yang hari itu lagi nemenin si Rian tuh latihan Muay Thai, dia tuh nggak sengaja lihat handphonenya si Rian bunyi nih, ceting. Dia cek nih ada notifikasi. Pas dia pencet akhirnya kebuka tuh si WhatsApp. Dia buka chatnya dan ternyata isinya adalah apa? Rian lagi ngomong sama temennya, ngomongin si Mila. Dia bilang katanya Mila tuh orang yang bermasalah lah, dia jelek-jelekin Mila lah intinya di situ. Dan ternyata Rian ini sudah melakukan satu ritual untuk memelet si Mila. Ya, dia mau Mila itu jadi miliknya dia selamanya. Sampai dia ngelakuin semua ritual itu. Dan ternyata mbah yang pertama atau kakek-kakek pertama yang didatangi itu adalah Mbah Dukun, teman-teman. Yes, yang disembur ya kan di rambutnya si Mila. Terus yang kedua, pada waktu si Mila itu dapat air mineral dari Mas Gondrong, itu juga ternyata udah dijompa jampu. Terus pertanyaannya kan masih disegel. Iya kagak ngerti gua. Kan gue kagak ada main dukun ya. Sampai yang ketiga pun ternyata itu air mineral yang juga sudah dijompa jambi sama Mbah Dukunnya. Dan emang Rian tuh pakai strategi lewat teman-temannya ini untuk ngasih ke si Mila biar nggak dicurigain banget gitu loh, teman-teman. Mila yang masih dalam pengaruh si pelet ini, dia baca chatnya itu, tiba-tiba teman-teman dia sadar. Ini yang paling aneh menurut gue. Pas dia lagi dengan penuh emosi nih habis baca chat itu, dia punya energi yang gede banget buat lawan peletnya ini. Dan dalam penglihatannya dia, kan posisi kan dia lagi kayak di satu tempat yang dimana si Rian tuh lagi latihan Muay Thai gitu kan. Dia lihat di sudut kiri dari gedung itu ada satu sosok kakek-kakek berdiri berbaju putih. Kakek itu cuma berdiri
menatap ke arahnya Mila. Dan seolah-olah Mila tuh bisa denger apa yang kakek ini omongin. Kakek itu ngomong sama Mila dalam hati. Dok, Cah Ayu, tenang, tak jogo soko kene. Yang artinya nih teman-teman ya, anak cantik, jangan khawatir. Aku jaga dari sini. Dan di situ Mila tuh rasanya punya ketenangan batin yang luar biasa. Dan dia tuh ngerasa langsung punya energi yang lebih. Seketika itu dia sadar kalau selama ini hubungan dia sama Rian tuh hubungan yang emang toksik banget gitu. Hubungan yang memang harus segera diakhiri. Dia sadar kalau selama ini dia tuh dipelet sama yang namanya Rian, dikasih makanan, dikasih ini gitu. Dan puncaknya adalah ketiga kejadian tadi yang selama ini dia nggak pernah ngira kalau Rian, orang yang dia sayang, tega banget ngelakuin tuh sama dia. Padahal nih ya teman-teman ya, Mila awalnya tuh memang bener-bener jatuh cinta loh sama Rian. Dia ngerasa Rian tuh cowok yang provider, dia ngerasa Rian tuh cowok yang baik, badannya berotot, badannya besar, taringnya kecil. Aduh, pokoknya dia udah bener-bener jatuh cinta seperti di film-film. Tapi ternyata Rian punya obsesi lebih sampai akhirnya dia harus main dukun buat bikin si Mila selalu terikat sama dia. Rian, kata gue ya, lu kagak usah pakai dukun-dukun begitu. Lu transfer tuh tiap bulan 10 juta juga ya, namanya Mila tuh bakal terbucin-bucin sama lu. Kagak usah pakai begitu-begituan. Terus apa yang terjadi nih teman-teman? Akhirnya di situ Mila langsung taruh tuh handphone Rian, dia ambil tasnya, dia keluar dari ruangan itu. Di situ si Rian langsung panik kan, dia langsung, Beb, kamu kenapa? Rian ngejar si Mila, dia langsung tarik tangannya. Di situ Mila langsung enggak. Mila akhirnya ngomong nih teman-teman, kalau ternyata selama ini dia tuh udah sering banget dapat perlakuan kasar dari si Rian, mulai dari verbal, fisik, dan intimidasinya si Rian ini luar biasa banget, ngekang banget, bikin si Mila tuh gak bisa gerak kemana-mana. Mila tuh kehilangan kebebasannya. Dia nggak pernah lagi nongkrong sama teman-temannya, dia nggak boleh kerja ternyata, dan itu semua emang karena obsesinya si Rian aja gitu. Dan Mila tuh ngomong itu semua ke Rian kalau kamu tuh udah begini sama aku, dan yang aku heranin adalah aku nggak sadar kenapa selama ini aku dilukain sama kamu, tapi aku stay di sini. Mila langsung ngomong, aku udah tahu apa yang kamu perbuat sama aku, dan aku punya sosok yang selalu ngelindungin aku. Kamu gak akan pernah bisa melet aku lagi. Wah, Rian panik teman-teman. Ternyata si dukunnya tadi tuh udah tahu kalau ternyata si Mila tuh dijagain sama satu sosok yang memang auranya tuh positif banget. Dan kalau memang Mila sebenarnya mau ngasah nih teman-teman, dia tuh bisa memperkuat atau mempertajam sisi indigonya dia lah. Tapi dia emang gak mau gitu loh. Akhirnya di situ dia cuma bilang, Rian, kita putus. Gue tepuk tangan nih sama si Mila. Rian di situ marah-marah teman-teman, tapi herannya kali ini Rian tuh nggak bisa lagi ngomong kasar. Dan herannya, anehnya nih teman-teman, sejak si Mila ngomong putus itu, Rian tuh kayak seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain Mila lagi. Kayak ada shield atau ada perlindungan gitu ya, nyelimutin badannya si Mila. Jadi tuh Rian tuh mau ngomong kasar nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Kayak ada yang mengebing ke mulutnya kayak gitu kan. Akhirnya di situ Mila jalan dengan yakin banget dia nggak akan balikan lagi sama yang namanya Rian. Gue thank you banget by the way sama Mila yang berani ceritain tentang ini. Dan mungkin buat kalian di luar sana juga nih teman-teman ya, mungkin saat ini kalian sedang dalam hubungan yang toksik, kalian merasakan perlakuan-perlakuan yang tidak baik-baik saja dari pasangan kalian atau lingkungan kalian. Teman-teman, kalian harus berani speak up, kalian harus ngomong sama orang terdekat kalian. Ini bukan cuma perkara peletnya teman-teman, tapi kalau kalian mendapatkan perlakuan seperti itu, lawan aja teman-teman. Oke? Saya lawan. Oke teman-teman, kelas malam itu dia cerita kali ini. Kita doain semoga Mila sehat-sehat selalu dan dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat cowok yang lebih ganteng, lebih berotot, lebih keren, dan yang pastinya tidak pelet-peletan. Mending kita melet-melet aja, kayak gitu ya. Thank you buat yang udah subscribe, yang udah komen. Jangan lupa nyalain notifikasi kalian biar tahu kalau gue ada video baru. Dan jangan lupa follow Instagram gue @cindydeborah. Sampai ketemu di video selanjutnya.